Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Untuk video kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bagian 1 ya, masa sebelum kebangkitan nasional. Di sini ada Sultan Ageng Tirtayasa. Memiliki nama asli Abdul Fat, lahir tahun 1631, Sultan ke-6 Banten. Perannya menolak kerjasama dengan VOC dan berusaha menghalangi aktivitas ekonomi VOC di Banten. Menyatakan perang dengan VOC pada tanggal 11 Mei 1658 dan diakhiri pada 10 Juli 1659. Melalui perjanjian damai yang ditawarkan VOC. Kemudian membangun istana baru dengan nama Tirtayasa. Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa wafat pada tahun 1683 setelah sebelumnya dikhianati oleh anaknya Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Ini gambarnya ya. Memiliki nama asli Imalombosi Daeng Kraeng Montomangape, lahir tahun 1631. Perannya melakukan penawanan kapal dan awak VOC yang beraktivitas di perairan Goa. Kemudian melakukan perlawanan terhadap VOC hingga dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667. Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Goa setelah melakukan penyerangan terakhir tahun 1669 terhadap VOC. Selanjutnya ada Kapitan Pattimura. Memiliki nama asli Thomas Matulesi, lahir di Ambon tahun 1783. Perannya memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dengan menguasai benteng Dorset, mendeklarasikan proklamasi Haria yang intinya rakyat Maluku akan terus berperang dengan Belanda. Kemudian Pattimura ditangkap oleh Belanda pada 11 November 1817. Ia menjalani sidang dengan putusan hukuman gantung yang dilaksanakan 16 Desember 1817. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro ya. Memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir 11 November 1785. Perannya yang pertama menghalangi Belanda untuk menguasai pemerintahan di keraton dan tanah-tanah rakyat. Kemudian memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dengan menerapkan siasat perang gerilya. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap setelah menerima tawaran perundingan dari Belanda di kantor residen Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Ia kemudian diasingkan ke Semarang, Jakarta, Manado, dan wafat di Makassar. Selanjutnya ada Tuanku Imam Bonjol ya, ini gambarnya. Memiliki nama asli Peto Syarif, lahir 1772 di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat. Perannya melerai dampak perang antara kaum Padri dengan kaum adat dan menyebarkan agama ajaran Islam. Kemudian memimpin penyerangan terhadap Belanda. Imam Bonjol ditangkap dalam perundingan dengan Belanda pada tanggal 28 Oktober 1837. Ia ditawan di Bukit Tinggi, Padang, kemudian dipindahkan ke Cianjur dan wafat di Manado pada tanggal 8 November 1864. Selanjutnya ada Pangeran Antasari, ini gambarnya. Lahir tahun 1809, perannya adalah mempersatukan dan memimpin pemberontakan di desa-desa terhadap Belanda. Kemudian pada tanggal 28 April 1859, memimpin penyerbuan Benteng Pangaron. Pangeran Antasari wafat akibat penyakit cacar. Selanjutnya ada I Gusti Ketujlantik ya, ini gambarnya.
Perannya adalah menolak tuntutan Belanda yang telah melanggar hukum Tawan Karang dan tidak mengakui kekuasaan Belanda di Bali. Kemudian mempertahankan Bali dari serangan-serangan pasukan Belanda dari tahun 1848 sampai 1849. I Gusti Ketujelantik gugur di Pegunungan Bale, Punduk dalam perang mempertahankan wilayah Bali dari kekuasaan Belanda. Selanjutnya ada Raja Sisingamangaraja 12. Ini gambarnya. Perannya adalah kepala adat dan pemimpin agama di Tanah Batak. Pada tanggal 17 Februari 1878, ia memimpin perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai wilayahnya. Raja Sisingamangaraja 12 gugur setelah tertembak di hutan daerah Sim Sim. Selanjutnya ada Cut Nyak Dien. Lahir tahun 1850. Perannya mempertahankan wilayah Aceh dari ambisi perluasan kekuasaan Belanda di Sumatera. Memimpin penyerangan terhadap pos-pos Belanda di pedalaman. Cut Nyak Dien mengalami kesulitan makanan dan penyakit rabun. Orang dekatnya, Pat Leon, menyerahkan Cut Nyak Dien ke Belanda dengan syarat penyakitnya mendapat perawatan. Cut Nyak Dien ditawan di rumahnya, kemudian diasingkan ke Sumedang dan wafat. Kemudian yang bagian kedua yaitu pahlawan ya pada masa kebangkitan nasional. Ada Tirto Adisuryo. Ini gambarnya, lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880. Perannya aktif menulis pada surat kabar seperti Cabar Hindia Olanda dan Pemberita Betawi. Mendirikan surat kabar Sunda Berita tahun 1903 sampai 1906. Pada 1 Januari 1907, Medan Priyaji didirikan sebagai surat kabar dengan visi nasional pertama di Indonesia. Tirto Adisuryo wafat pada tanggal 7 Desember 1918. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pers Nasional melalui Kepres RI nomor 085-TK-2006. Sebagai penghormatan jasanya, ia dianugerahi gelar nasional pada tanggal 3 November 2006. Selanjutnya ada Hos Cokro Aminoto ya. Ini gambarnya. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur tahun 1883. Perannya mengusulkan pengubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, menjadi perwakilan SI dalam Vlokstrad, melakukan perlawanan melalui aktivitas di organisasi SI, dan tulisannya dalam surat kabar. Cokro Aminoto wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Ia mendapat julukan The Ongrod Panjava atau Raja Jawa tanpa mahkota dari pemerintah kolonial karena pengaruhnya yang besar. Selanjutnya ada Dr. Sutomo, lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Perannya menjadi ketua organisasi Budi Utomo, mendirikan Indonesia Study Club ISC pada 11 Juli 1924, kemudian berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1930, kemudian mendirikan surat kabar harian Suara Umum dan mingguan penyebar semangat. Kondisi kesehatan Sutomo menurun dan ia wafat pada 30 Mei 1938. Selanjutnya ada Haji Samanhudi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1878. Perannya adalah membentuk perkumpulan Mardi Budi, cikal bakal Sarekat Dagang Islam, menjadi ketua Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang diketuai Cokro Aminoto. Samanhudi wafat pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantoro, memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Perannya adalah aktif
menulis dalam surat kabar seperti Media Java di Yogyakarta dan The Express di Bandung. Ia mengkritik Belanda lewat tulisannya berjudul Al ik een Nederlander was, seandainya aku orang Belanda, artinya itu. Menjadi anggota Serikat Islam, kemudian mendirikan Indisi Partij bersama De Westdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian mendirikan perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Selanjutnya ada E.F.E. De Westdekker ya. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Perannya adalah mendirikan majalah Heidskrift pada tahun 1910 dan The Express ya. Pada tanggal 1 Maret 1912 sebagai wadah perjuangan mengkritik pemerintah kolonial. Mendirikan Indisi Partij yang memperkenalkan istilah Indi for Indies, India untuk orang India. Mendirikan Sekolah Statian Institute. De Westdekker wafat pada tanggal 28 Agustus 1950. Selanjutnya yang bagian 3 adalah para pejuang atau pahlawan pada masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, ini gambarnya ya. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Perannya adalah terlibat dalam beberapa organisasi seperti Trikoro Darmo, Algemeen Studi Club ASC ya, kemudian Partai Nasional Indonesia dan Partindo. Kemudian menjadi Ketua Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Hatta ya, ini gambarnya. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Perannya adalah terlibat dalam beberapa organisasi seperti Jong Sumatranen Bond dan Indisi Vereniging yang memimpin Perhimpunan Indonesia. Kemudian yang kedua ada Proklamator Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar KMB. Kemudian Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Perannya adalah menjadi anggota Partai Nasional Indonesia, memimpin gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca merdeka ia memimpin Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3, menjadi penasihat Soekarno dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kemudian pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. Selain itu juga Linggarjati ya, perjanjian Linggarjati. Kemudian Sultan Syahrir meninggal di Swiss saat melakukan pengobatan penyakitnya pada tanggal 9 April 1966. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo, ini gambarnya ya. Lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Perannya adalah terlibat dalam beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Menengahi golongan pemuda dan golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pasca kemerdekaan ia menjadi Menteri Luar Negeri tahun 1945 dan 1951 sampai 1952. Duta Indonesia di Swiss tahun 1957 sampai 1961. Ahmad Subarjo wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Kemayoran Baru akibat penyakit komplikasi. Selanjutnya ada Sukarni Kartodiwirjo, lahir pada tanggal 14 Juli 1916. Perannya adalah terlibat dalam usaha mencapai kemerdekaan pada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian mendirikan Partai Murba dan menjadi ketuanya.
Selanjutnya ada Sayuti Melik. Memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti, lahir 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Perannya adalah mendirikan surat kabar Pesat di Semarang yang aktif mengkritik pemerintah kolonial, menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), kemudian terlibat dalam peristiwa sekitar proklamasi dengan menjadi pengetik naskah proklamasi, kemudian menjadi anggota KNIP dan anggota DPR tahun 1971 sampai 1977. Sayuti Melik wafat pada 27 Februari 1989. Selanjutnya ada BM Diah. Nama aslinya adalah Burhanuddin. Perannya adalah aktif dalam dunia jurnalis dan mendirikan Persatuan Dunia. Kemudian terlibat dalam usaha penyebaran proklamasi dengan merebut percetakan Jepang, Jawa Shimbun, yang menerbitkan Asia Raya, mendirikan Harian Merdeka. Pasca kemerdekaan menjadi duta besar untuk Cekoslovakia dan Hongaria tahun 1959. Kemudian pada tahun 1968 diangkat menjadi Menteri Penerangan. Kemudian ada Supriyadi nih gambarnya ya. Lahir pada tanggal 13 April 1925 di Trenggalek, Jawa Timur. Perannya adalah menjadi anggota PETA yang menentang praktik Romusa. Kemudian memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Pasca pemberontakan, keberadaan Supriyadi tidak diketahui apakah masih hidup atau tewas dalam pertempuran. Selanjutnya ada Jenderal Sudirman. Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Perannya menjabat sebagai Daidancu, Komandan Batalion ya, PETA di Banyumas. Setelah PETA dibubarkan, ia membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerah Banyumas. Kemudian menjadi Komandan Resimen dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memimpin pertempuran Ambarawa dan menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Kemudian pada agresi militer 2, ia memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Kemudian wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Yogyakarta. Itu ya terkait dengan pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan. Masih banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya. Ya. Cukup sekian materi untuk video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.